Pasti udah nggak asing lagi kan lihat lautan jaket hijau di jalanan kota kita. Mereka ini para pengemudi ojek online ya. Bisa dibilang mesin penggerak ekonomi gig di Indonesia. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik semua kemudahan yang mereka kasih ke kita, ada satu teka-teki besar soal masa depan mereka sendiri. Nah, kali ini kita bakal coba bedah sebuah riset yang mencoba menjawab teka-teki itu. Langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan utamanya. Logikanya kan, kalau platformnya adil, pasti pengemudinya sejahtera dan aman dong. Nah, siap-siap, karena temuannya akan kita bahas hari ini, nunjukin kalau kenyataannya tuh jauh lebih rumit dari itu. Ternyata adil aja itu nggak cukup. Kenapa bisa begitu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu paham dulu nih sebesar apa sih skala masalah ini. Karena ini bukan cuma soal aplikasi di HP kita, tapi ini soal nasib jutaan orang. Betul banget, angkanya segitu. Ada sekitar 1,8 juta orang yang ngejadiin profesi pengemudi ojek dan taksi online sebagai sandaran hidup di Indonesia. Mereka ini angkatan kerja modern yang, ya tantangannya juga modern banget. Di satu sisi, pekerjaan ini nawarin janji kemandirian. Waktu kerja fleksibel, akses ke pendapatan juga gampang. Tapi di sisi lain, ada jebakannya. Pendapatan yang naik turun, status mitra yang bikin bingung, dan seringkali nggak ada jaring pengaman sosial. Nah, inilah dilema besar yang coba dipecahkan. Untuk memecahkan dilema ini, para peneliti di Makassar nggak asal tebak-tebakan. Mereka punya 3 konsep kunci yang mereka duga saling berhubungan. Coba kita lihat satu-satu ya, apa aja itu? Petunjuk pertama, keadilan platform. Ini bukan soal aturan hitam di atas putih loh, tapi lebih ke apa yang dirasain sama pengemudi. Algoritma bagi ordernya adil nggak? Skema bonusnya transparan? Mereka ngerasa didengerin nggak sama perusahaan? Nah, itu semua. Petunjuk kedua, ini namanya keterlibatan kerja atau work engagement. Ini tuh kayak bensinnya si pengemudi. Seberapa semangat sih mereka? Seberapa besar dedikasi dan fokus mereka di jalan? Ini tuh soal api semangat di dalam diri mereka. Dan petunjuk terakhir yang jadi tujuan utamanya adalah pekerjaan berkelanjutan. Ini ngomongin soal masa depan. Bisa nggak sih kerjaan ini diandelin buat jangka panjang? Buat hidupin keluarga? Ada rasa aman dan jaminan kesejahteraan nggak di sana? Nah, dari 3 petunjuk ini, para peneliti punya 3 pertanyaan besar. Pertama, apa benar platform yang adil bisa bikin pengemudi lebih semangat kerja? Kedua, apa benar semangat kerja yang tinggi itu ujung-ujungnya bikin pekerjaan mereka lebih terjamin? Dan yang paling krusial nih, bisa nggak sih keadilan platform itu secara langsung menciptakan masa depan yang aman tanpa perlu lewat semangat kerja dulu? Dan sekarang kita sampai di bagian paling serunya. Setelah data dari 100 pengemudi diolah, apa coba jawaban dari angka-angka itu? Disinilah letak penemuan terbesarnya. Oke, 2 pertanyaan pertama terjawab sesuai dugaan. Yap, data ngebuktiin kalau pengemudi merasa platformnya adil, semangat kerja mereka jadi naik. Dan benar juga, semangat kerja yang tinggi memang bikin pekerjaan mereka lebih berkelanjutan. Sejauh ini, semua masih masuk akal. Tapi gimana dengan pertanyaan ketiga yang paling penting tadi? Apa keadilan aja udah cukup jadi tiket langsung menuju masa depan yang cerah? Dan inilah jawaban yang mengubah segalanya. Tidak terbukti. Nggak ada hubungan langsung yang kuat antara keadilan platform dan pekerjaan berkelanjutan. Inilah yang baru dari penelitian ini, novelty-nya. Temuan ini seolah bilang, hey, keadilan itu penting, tapi dia bukan peluru perak. Keadilan itu cuma pemicu, bukan tujuan akhir. Oke, jadi kalau bukan keadilan platform secara langsung, terus apa dong jembatannya? Angka-angka tadi udah ngasih kita petunjuk. Tapi cerita lengkapnya justru datang langsung dari para pengemudi. Nah, disinilah analisis mendalamnya dimulai. Kutipan ini ngejelasin banget kenapa adil aja nggak cukup. Walaupun mungkin aturannya ada, tapi pengalaman di lapangan, misteri algoritma yang kadang aneh, bisa bikin rasa ketidakadilan itu muncul dan kuat banget. Inilah gangguan yang bikin jalan pintas dari keadilan ke masa depan yang aman jadi buntu. Terus, kalau sistemnya kadang bikin kecewa, dari mana datangnya energi buat terus narik di jalanan tiap hari? Apa yang bikin semangat mereka nyala lagi? Dan ini dia jawabannya. Sumber semangat kerja mereka yang paling kuat seringkali bukan datang dari aplikasi, tapi dari dalam diri sendiri, tanggung jawab buat keluarga. Motivasi internal inilah bahan bakar utama mereka. Inilah mesin yang bisa mengubah rasa frustrasi jadi komitmen di jalan.
Jadi inilah benang merahnya. Keterlibatan kerja atau engagement itu bukan cuma tambahan. Dia itu jembatan yang wajib dilewati. Kebijakan platform yang adil baru akan benar-benar berdampak buat masa depan pengemudi kalau kebijakan itu berhasil menyalakan api semangat dan komitmen di dalam diri mereka. Tanpa jembatan ini, keadilan cuma jadi janji kosong. Oke, setelah kita berhasil mecahin teka-teki ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, implikasinya ini jelas banget, baik buat platform, pemerintah, dan ya, buat kita semua. Buat perusahaan platform, pesannya jelas. Jangan cuma fokus sama keadilan di atas kertas. Mulailah berinvestasi pada manusianya. Bikin algoritma lebih bisa dimengerti. Bangun sistem insentif yang memotivasi, bukan menjebak. Dan kasih dukungan nyata buat kesejahteraan mereka. Tujuannya bukan sekedar adil, tapi memberdayakan. Nah, buat pemerintah, ini adalah sinyal buat bikin regulasi yang lebih cerdas. Kebijakan nggak bisa cuma ngatur tarif. Pemerintah perlu mendorong standar kerja yang layak, mastiin pekerja gig ini juga dapat perlindungan sosial, dan yang paling penting bikin mekanisme buat ngawasin dan menuntut keadilan algoritma dari platform. Pada akhirnya, penelitian ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang mendasar banget. Di balik setiap klik di aplikasi kita, ada seorang manusia yang berjuang buat masa depannya. Cerita mereka ini ngingetin kita kalau inovasi sejati itu bukan soal secanggih apa teknologinya, tapi seberapa baik teknologi itu bisa mengangkat harkat dan martabat manusianya. Jadi, pertanyaan buat kita semua, bagaimana kita membangun ekonomi digital yang nggak cuma efisien, tapi juga manusiawi?